Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mezana Parisa dari Universitas PGRI Silampari Kota Lubuk Linggau dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya sedang berada di SDS Muhammadiyah Desa Surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezana Parisa. Baiklah, di sini saya akan menginterviewkan salah satu guru di SDS Muhammadiyah Surau. Baiklah, di sini di samping saya ada Bapak Kepala Sekolah yaitu Khairul Saputra. Baiklah, langsung saja saya akan diinterviewkan yaitu tentang kurikulum. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Bapak, apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Kalau untuk saat ini kita sudah kurikulum 2013. Sebelumnya waktu sejak ada pandemi kita melakukan kurikulum darurat. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Untuk penerapan kurikulum 2013 itu sudah mulai tahun 2017. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Mungkin lebih ke kurikulum 2013 karena untuk saat ini kita sudah melewati masa COVID. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran seperti apa contohnya? Baiklah, untuk kurikulum 2013 memang pada intinya berpihak kepada peserta didik, itu lebih mengutamakan pembelajarannya terhadap peserta didik. Jadi untuk contohnya saat pembelajaran di kelas itu kita lebih memberi refleksi kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat sebelum mulai pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Relatif aman, lancar, sehingga proses pembelajaran juga dengan kurikulum 2013 ini termasuk menyenangkan bagi mereka karena siswa lebih dituntut lebih aktif dalam pembelajaran. Apakah ada kendala yang dirasakan Anda dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Bagaimana mereka mengatasinya? Oke, untuk kendala dalam kurikulum 2013 khusus sekolah kita ya, mungkin dalam proses penggunaan media itu yang menghambat karena keterbatasan media yang kita miliki di sekolah. Tapi alhamdulillah kita bisa mengatasi dengan memanfaatkan konsep lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan media. Apakah sebelum mengajar Anda mempersiapkan program tahunan, sementara mingguan dan harian? Apa yang diketahui tentang silabus dan RPP? Untuk silabus itu panduan kita untuk mengembangkan kompetensi dasar. RPP itu pedoman kita dalam penerapan proses pembelajaran. Apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Anda buat? Banyak manfaat dengan adanya silabus dan RPP itu menjadi pedoman kita. Kemudian RPP bisa kita sesuaikan melalui media-media yang bisa kita manfaatkan di sekolah. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Jadi untuk proses kesiapan silabus itu di awal pembelajaran kita awal tahun ajaran kita buat. Kemudian untuk RPP karena RPP kurikulum 2013 ini sangat berubah, jadi disesuaikan dengan proses pada pembelajaran yang akan dilakukan. Apakah Anda membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Untuk kurikulum 2013 ya, yang 2013 kita mengutip
Kemudian kita kembangkan dengan menyesuaikan kondisi sekolah. Untuk kurikulum 2013 yang darurat itu kita lebih menekankan pada lebih melalui kegiatan KKB guru kelas. Bagaimanakah Anda memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, yaitu literasi statistik kos PPK keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang Anda buat? Untuk silabus dan RPP untuk memasukkan literasi dan pertanyaan di itu kita sesuaikan dengan materi ajar yang kita kembangkan. Kemudian pembelajarannya pun harus menyesuaikan karena kondisi yang kita hadapi ini. Untuk kurikulum 2013 yang darurat itu kita sesuaikan karena kondisi yang bisa dimanfaatkan media daring itu melalui WA. Jadi untuk pertanyaan itu disesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memadukan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ke dalam silabus dan RPP yang Anda buat? Untuk sama ya? Iya. Oke, untuk memasukkan unsurnya itu ya kita pilih dulu perangkat pembelajarannya yang membutuhkan literasi atau tidak. Kemudian untuk pertanyaannya yang tingkat tinggi mungkin kita sesuaikan dengan kondisi pembelajaran itu. Apakah Anda menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Untuk hambatan pembuatan silabus itu otomatis mempunyai banyak hambatan, tapi alhamdulillah karena dengan kondisi kecanggihan ini kita bisa memanfaatkan fasilitas internet atau lainnya untuk bahan panduan kita dalam proses pembuatan silabus. Apakah yang Anda ketahui tentang RPP? RPP itu ya pedoman untuk mengajar setiap pertemuan pembelajaran, karena RPP kita buat memang dalam pertemuannya itu RPP juga dalam pertemuan. Apakah RPP yang Anda buat sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Untuk saat ini kurikulum yang kita buat sesuai, yaitu kurikulum 2013 dengan tatap muka dari mulai. Apa yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Otomatis kegiatan awal pembelajaran kita melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah kita lalui selama ini dalam proses pembelajaran. Model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Mungkin model yang kita gunakan saintifik ya. Kemudian untuk tekniknya penerapannya pada peserta didik untuk lebih aktif dan lebih menuntut peserta didik lebih mengembangkan pendapatnya sehingga sebagai fasilitator. Apa saja buku pegangan yang Anda digunakan dalam pembelajaran? Ya, utama untuk sumber yang kita miliki itu buku guru, kemudian buku siswa, dan buku penunjang yaitu buku dari perpustakaan berbagai pengarang, dan selanjutnya juga manfaat internet juga kita manfaatkan. Pertanyaan selanjutnya, media apa saja yang pernah atau sering gunakan dalam pembelajaran? Media yang kita sering gunakan yaitu media untuk alat peraga ya. Itu banyak ke media alat peraga IPA dengan sistem mempraktekkan terjadinya gerhana. Aktivitas apa yang Anda lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Aktivitas untuk akhir pembelajaran mungkin kita sama saja seperti awal tadi, kita juga memberi refleksi ulang proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa yang kita dapatkan pada tahun ini. Kemudian kita
merefleksi ulang lagi apakah proses pembelajaran kita ini sudah benar atau ada hal tertentu. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Model penilaian apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Atau memberikan tugas-tugas, atau proyek, atau remedi, dan penilaian? Mungkin proyek. Apakah Anda menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Untuk hambatan dalam penilaian itu memang ada beberapa, karena siswa kita ini ada salah satu siswa yang memiliki beda karakter ya, karakter di mana peserta didik ini memang diutamakan untuk mengetahui karakter setiap peserta didik, itu yang utama kita lakukan. Tapi karena perbedaan ini yang sangat bervariasi sehingga kita harus banyak hambatan kita dalam membuat penilaian terhadap peserta didik. Kapan saja Anda melakukan penilaian? Penilaian dilakukan yang pertama yaitu kalau kurikulum 2013 itu kita mungkin setelah selesai KD ya, kita adakan penilaian. Apakah yang Anda ketahui dari kurikulum paradigma baru? Alhamdulillah untuk kurikulum paradigma baru ini Merdeka Mengajar ya. Dalam kurikulum ini alhamdulillah peserta didik ini dituntut lebih mengenal diri karakter ya. Karakter setiap peserta didik yang harus kita kenal itu lebih awal dalam proses pembelajaran. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Alhamdulillah sekolah kita ini salah satu sekolah yang lulus untuk sekolah penggerak di Kabupaten Musirawas angkatan 2. Jadi memang kami menjadi motivator untuk mengembangkan kurikulum abad ke-21 ini, yaitu Merdeka Mengajar. Pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Bapak pada kurikulum paradigma baru? Ya otomatis pada harapan saya selaku sekolah penggerak pun dengan adanya kurikulum paradigma baru ini, yaitu menekankan karakteristik, semoga proses pembelajaran selama ini merubah segala sistemnya, terusus di sekolah kita ini, karena proses pembelajaran yang kita lakukan masih termasuk pembelajaran seperti yang lama, yaitu siswa hanya guru adalah sumber belajar. Tapi dengan paradigma baru ini sebagai guru kita harus dituntut penuh untuk mensukseskan pembelajaran, di mana peserta didik tidak ada istilah kata bullying atau yang lainnya, kekerasan dan yang lainnya yang bersangkutan yang terhadap peserta didik. Kemudian peserta didik lebih aktif, kita harus mengetahui karakter setiap peserta didik. Itu saja. Baiklah, itulah tadi interview saya dengan Kepala Sekolah Heru Saputra. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.